sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Dari apa yang saya percayai, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi apakah orang bisa mendapatkan kesempatan itu? Pemirsa, selamat datang dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya hostnya Coki Sitohang bersama dengan Pak Rusman sebagai narasumber. Orang awam, orang biasa sama seperti Anda. Tapi kami undang kemari karena punya tujuan. Pak Rusman, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, beneran nih sehat. Teorinya saya sehat, tapi secara spesifiknya saya nggak tahu juga nih kan. Sekarang kan barang di dalam. Iya. Saya nggak punya keahlian masalah itu. Tapi Pak Rusman, ketika Bapak diundang ke Go Healthy, Bapak punya dua kesempatan. Satu, bertanya langsung kepada praktisi kesehatan yang nanti saya akan perkenalkan. Saya akan yang kedua, Bapak pulang dari program ini juga nanti akan dapatkan solusi atas masalah kesehatan Bapak. Insya Allah. Siap ya Pak ya? Siap. Bersama dengan Pak Rusman juga akan dibahas dengan praktisi kesehatan tentunya pemirsa, dengan Mbak Rita Ramayulis dan Mbak Pretisia Sufarli. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Yes. Bapak ini usia 59. 59 menjelang 60, 1 bulan lagi nih. Aduh, apa masalah kesehatan beliau? Kita tengok, semuanya udah kami rangkum dalam video. Perkenalan dulu. Muhammad Rusman. Tak pernah terfikirkan olehnya bisa terkena serangan jantung. Sebab, sewaktu masih aktif bekerja, ia cukup rutin melakukan cek kesehatan dan hasilnya selalu bagus. Namun, pasca pensiun pada tahun 2019, ia menjadi jarang melakukan cek kesehatan. Hingga pada pertengahan tahun 2024 ini, Rusman dikejutkan dengan rasa nyeri dada yang begitu hebat. Dokter mengatakan bahwa Rusman mengalami serangan jantung. Diduga hal ini karena kadar gula darahnya yang sangat tinggi. Rusman sendiri baru mengetahui ia mengidap diabetes pada saat itu. Beruntung, Rusman masih bisa diselamatkan. Ia pun sempat merasa bingung, karena sebelumnya ia tidak mengalami gejala apapun terkait diabetes. Setelah saya pensiun, durasi pensiun 5 tahun itu, saya udah mulai merasakan ada serangan jantung. Serangan jantung, ada hipertensi, ada gula darah. Nah itu, karena saya nggak pernah setelah keluar dari tempat kerja itu, saya nggak pernah ada indera check up lagi gitu. Meski begitu,
Rusman sadar, dulu pola makannya memang kurang sehat. Pola tidurnya pun kerap tidak teratur sewaktu masih aktif bekerja. Kini, Rusman ingin memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Sebab, ia ingin bisa menikmati masa pensiunnya dengan nyaman dan juga bahagia. Tadi angka-angka yang tinggi itu diantaranya tensi, kolesterol, dan gula darah. Dan gula darah. Waktu angka-angka itu lagi tinggi, Pak, semengganggu apa di tubuh Bapak? Ada gejala-gejala apa yang muncul? Pada saat itu nih dada saya di sini sakit, gitu kan? Sama tenggorokan panas, gitu Oke. kan? Ini udah nggak kuat gitu kan? Sakit ya dadanya? Sakit dada. Kayak rasa apa ya, Pak? Ketiban? Kayak kena palu gitu. Dipegang aja sakit. Berarti sakit sekali Pukul pakai ya. palu ya. Orang napas. Iya. Kita jalan 5 meter aja kayak jalan 5 kilo. Oh, saking beratnya terasa ya. Pak, kita tahan dulu ceritanya sebentar. Kita main kuis dulu ya, Pak ya. Kuisnya adalah begini, benar atau salah pernyataan berikut ini, pemirsa? Risiko diabetes meningkat seiring durasi obesitas. Ya, Menurut Bapak, benar atau salah? benar. Yakin banget ya. Iya, makin gemuk, resiko makin tinggi. Jadi resiko diabetes memang meningkat seiring dengan durasi obesitas. Dalam arti semakin lama seseorang ada di fase kegemukan, maka semakin tinggi juga orang tersebut akan mengalami diabetes resikonya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika seseorang mengalami kegemukan? Yang terjadi kan adalah penumpukan lemak di dalam tubuh. Nah, lemak ini nantinya yang berlebih akan memicu terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin adalah sebuah keadaan di mana sel tubuh kita tidak dapat merespon hormon insulin dengan baik. Jadi hormonnya ada, insulinnya ada, tapi tubuh gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa terjadi? Gula jadi numpuk di dalam pembuluh darah, tidak bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh untuk dijadikan energi. Lama-kelamaan gula darah yang meningkat, terjadilah diabetes. Kalau gak dikendalikan juga, lama-lama terjadi komplikasi. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah mengalami kegemukan, ayo bertindak sekarang juga, berusaha untuk menurunkan berat badan agar kita tekan resiko diabetes. Terima kasih penjelasannya, praktisi kesehatan. Jadi pemirsa, pernyataan ini, risiko diabetes meningkat seiring durasi obesitas, adalah pernyataan yang benar. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek gula darahnya belum terkendali, Pak. Ada di angka 211. Kalau saran dari saya, Pak, ada baiknya Bapak nanti melakukan pemeriksaan HbA1c. Betul. HbA1c adalah pemeriksaan untuk menilai kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Bapak kan tadi bilang di rumah kalau saya cek 120, 140. Nah, bagaimana kalau udah menjelang sore? Bagaimana kalau udah menjelang malam? Bisa aja angkanya sudah meningkat tuh seperti demikian. Ada di angka 211, lebih dari 200. Itu udah gak normal, pemirsa. Ada baiknya cek ya yang HbA1c. 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 Jadi bisa agar menjadi input juga untuk dokternya dalam melakukan evaluasi pengobatan. Iya, betul. Kita lanjut, tensinya juga masih tinggi, Pak, belum terkendali. Ada di angka 151 per 98. Dan ini sangat tinggi ya. Iya, sangat tinggi. Karena kalau dibuletin kan jadi 150 per 100, Pak. Iya, Dan detak jantungnya pun tinggi, Pak. Ada di angka 93. Jadi kalau kita cek tensi, keluar nih 3 angka. Tekanan darah sistolik, diastolik, dan detak jantung. Iya. Yang sistolik itu normalnya di 120. Itu adalah tekanan saat jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, yang 100 itu adalah tekanan darah diastolik, tekanan darah bawah yang menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara detak jantung. Nah, sekarang detak jantung Bapak juga cepat di angka 93. Bayangin, jantung Bapak harus memompakan darah sebanyak 93 kali dalam waktu 1 menit. Ditambah lagi, tadi juga saat diperiksa kolesterolnya tinggi, Pak. Ada di angka 212. Jadi kolesterol total yang normal itu sebaiknya di bawah 200. Kalau sudah di atas 200, saran saya nih, kembali lagi ya Pak untuk Bapak, lakukan pemeriksaan profil lemak darah secara lengkap untuk bisa kita tahu yang baik berapa, yang jahat berapa, trigliseridanya berapa. Itu penting, Pak. Penting, Pak. Ya. Saya akan berikan solusi kepada Pak Rusman. Yang pertama tentu adalah mengikuti saran dokter ya. Jadi ikuti obat-obatan untuk kepatuhan minum obatnya begitu. Dan pemeriksaan secara rutin itu harus dilakukan. Ya. Habis itu Ya. obat
Iya. Dan harus Saya tahu kok, 7 obat dihabiskan ya. Habis minum itu kan. Bagus. Kemudian yang kedua, lakukan perubahan gaya hidup sehatnya. Belum. Nah, perubahan gaya hidup sehat ini nanti mencakup pola makan, nanti kita jelaskan juga pola olahraganya Bapak, kemudian pola tidur yang tadi juga masih bermasalah ya. Kemudian pola stresnya itu juga harus bisa dikontrol atau dijaga begitu. Dan kemudian Bapak bisa gunakan teknologi laser. Ini melengkapi dari gaya hidup sehat Bapak. Nah, saya ingin beritahu bahwa teknologi laser itu bisa digunakan di pergelangan tangan kiri. Cara kerjanya seperti ini, Pak. Ketika teknologi laser ini kita gunakan di sebelah tangan kiri kita, di situ ada titik-titik akupuntur. Titik-titik akupuntur ini merupakan jalur energi. Di situ nanti akan ada peredaran darah, pembuluh darah besar. Nah, mari kita lihat bagaimana teknologi masuk ke dalam pembuluh darah di gambar berikut ini. Pertama, laser itu akan masuk lewat permukaan kulit kita yaitu epidermis, kemudian dermis, lalu masuk ke hipodermis dan kemudian sampai ke pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah dia akan menstimulasi produksi nitrit oxide. Nah, Bapak bisa lihat ya, nitrit oxide ini diproduksi oleh pembuluh darah itu sendiri atau dinding ini pembuluh darah. Jika itu sudah diproduksi dalam jumlah yang mencukupi, maka pembuluh darah itu akan menjadi lebih elastis. Elastis itu artinya dia lebih mudah untuk bergerak, berirama sesuai dengan tekanan-tekanan darah yang mengalir di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, Bapak tadi kan memiliki tekanan darah tinggi ya. Kalau nitrit oxide-nya ada, maka tekanan darah itu bisa terkendali karena pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Tidak hanya itu, ukuran atau terjadi pelebaran pada pembuluh darah itu yang mengakibatkan sirkulasi darah ini makin lancar. Nah, jadi Pak, penggunaan teknologi laser secara rutin akan membuat kemudian pembuluh darah Bapak menjadi membaik dan kemudian juga aliran darahnya. Nah, pemirsa yang memiliki masalah sama dengan Pak Rusman, penggunaan teknologi laser bisa membantu untuk menghasilkan nitrat oxide yang bisa mengontrol tekanan darah. Ya, jadi di sini saya ingin kasih lihat Bapak ilustrasi kira-kira gambaran darah dan pembuluh darah Bapak saat ini seperti apa. Ini kira-kira gambarannya darahnya seperti ini nih Pak. Terjadi pengentalan darah di mana aliran darahnya tidak normal, dia nempel satu dengan yang lain. Yang normal ini yang sebelah kiri, yang dekat dengan Bapak. Bisa Bapak lihat dia bulat-bulat, dia terpisah satu dengan yang lain, jalannya juga lancar. Saya juga ingin kasih lihat Bapak kira-kira gambaran atau ilustrasi ketika Bapak mengalami nyeri dada. Terjadi penyempitan pembuluh darah jantung, Pak. Dan penyempitan ini sebenarnya nggak terjadi dalam 1-2 hari, Pak. Ini merupakan akumulasi dari gaya hidup yang tidak sehat selama puluhan tahun. Jadi otot jantung kita ini bekerja dengan keras. Jadi dia bekerja kurang lebih 90 kali per menit berdasarkan dengan hasil cek tensi Bapak tadi. Dia detak terus. Dia membutuhkan aliran darah, Pak, untuk membawa oksigen dan zat gizi. Nah, apa yang Bapak alami ketika Bapak merasakan nyeri dada yang begitu hebat, ngos-ngosan, jalan 5 meter kayak 50 km, ini Pak yang terjadi Pak di pembuluh darah jantung Bapak. Ada penyumbatan di sana yang mengakibatkan hambatan aliran darah yang membawa zat gizi dan juga oksigen menuju otot jantung. Nah, sekarang gambarannya begini Pak. Apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Laser ini akan membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus ya, sehingga aliran darahnya menjadi normal. Di saat bersamaan pelebaran pembuluh darah ini terjadi sehingga darah yang membawa zat gizi, membawa oksigen, membawa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh otot jantung ini dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah punya faktor resiko seperti Pak Rusman, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, gaya hidup yang tidak sehat, ayo dari sekarang bertindak gunakan teknologi laser. Ya ini dia, dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, sekalian saya kasih tahu sama Anda bahwa ini adalah alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir dan telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Penggunaannya harus rutin, Pak. 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit per sekali pakai. Maka saat itu alat ini akan membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya tentu kita nggak pengen, Tuhan. Kita nggak ingin, sekali lagi, harapannya tentu kita tidak ingin kita ini mengalami penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Take action pemirsa yang sudah biasa nonton Go Healthy tapi masih merenung, mempertimbangkan
Ada banyak faktor. Anda harus bulatkan tekad Anda untuk menghubungi kami supaya bisa segera mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Nomornya ada di kanan dan kiri saya, atas bawah, silakan Anda cek sendiri. Itulah cara teraman bagi Anda untuk mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Kabar baik untuk Anda dan saya bahwa produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dengan teknologi NMES. Digabung jadi satu dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Mari sadari kesehatan Anda mulai titik. Hari ini Anda menyaksikan Go Healthy, gunakan dokter laser atau AccuLaser. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda adalah yang menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Dengan Pak Rusman, narasumber saya, yang punya masalah banyak sebenarnya. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Jadi ada gangguan metabolik dalam tubuhnya Pak Rusman saat ini. Pemirsa, tetap kita upayakan pola hidup sehat. Jangan kendor apalagi mundur. Dan berikut ini adalah targetnya Pak Rusman. Beliau harus turunkan berat badan. Ini juga indikatornya nanti akan menyala. Tahukah Anda, pemirsa, jenis sayur yang dianjurkan bagi diabetesi? Nah, ini untuk Pak Rusman dan juga untuk pemirsa yang memiliki masalah yang sama. Jadi yang telah memiliki kadar glukosa darah tidak normal begitu ya. Ada beberapa tips pola makan sehat yang harus dijalankan. Tapi hari ini saya mau beritahu tentang keberadaan sayur yang menjadi wajib untuk setiap kali waktu makan. Kalau tadi Pak Rusman mengatakan bahwa pagi sering makan nasi uduk begitu ya. Nah, kita sudah tahu sama tahu ya bahwa nasi uduk itu sendiri tidak ada sayur yang cukup di sana. Sayur ini menjadi penting pemirsa karena sayur ini yang bisa mengontrol gula yang ada pada makanan kita, pada nasi dan pada makanan lain untuk bisa masuk ke dalam darah secara bertahap. Dan sayur juga yang mengandung banyak mikronutrien yang bisa membuat insulin itu bisa kembali sensitif. Nah, sayur itu ada 3 tipe. Nah, tipe A itu kandungan kalorinya 0 ya. Kita bisa lihat sebutan nama sayurnya tuh. Ada ketimun, ada selada, ada tomat, ada labu air, ada oyong. Dia tidak mengandung kalori sehingga ketika dikonsumsi dalam jumlah yang besar tidak menghasilkan kalori sama sekali, tetapi dia memberikan serat yang tinggi untuk kontrol gula masuk ke dalam darah dan dia juga memberikan beberapa mikronutrien yang bisa membuat insulin kembali resisten. Nah, ini harus ada di setiap waktu makan dipadu-padankan dengan tipe B. Tipe B itu mengandung kalori 25 kilokalori. Serat dan magnesiumnya sama, mikronutriennya juga sama. Tetapi Pak Rusman dan pemirsa, untuk tipe C tidak kami anjurkan gitu ya. Karena tipe C itu kandungan kalorinya lumayan tinggi sebesar 50 kilokalori. Sementara Pak Rusman dan teman-teman yang penderita diabetes itu harus makan sayur lebih banyak. Bahkan dikatakan setengah dari piring makannya isinya adalah sayuran. Nah, oleh karena itu pilihlah yang tipe A dan B. Dan tipe A bisa dimakan kapan aja sebagai cemilan karena dia kadang-kadang tidak perlu diolah seperti ketimun kan nggak perlu diolah, bisa langsung makan segar. Tomat juga begitu, selada juga begitu. Tapi ada hal penting yang perlu pemirsa pahami. Zat gizi yang ada pada tipe A dan tipe B ini bisa diserap sempurna oleh tubuh, bisa dialirkan dengan baik ketika darahnya juga dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu perpaduan dari pengaturan pola makan sehat dengan penggunaan teknologi laser itu menjadi penting sekali supaya kemudian zat ini bisa mengalir di tubuh mencapai sel-sel yang dituju untuk perbaikannya. Mbak yang terhormat, beliau ini punya masalah tidur. Ya. Jadi bagaimana teknologi laser bisa membantu orang yang memang punya masalah tidur? Nah, disinilah peranan teknologi laser khususnya adalah sinar kuning. Sinar kuning ini sering kita sebut dengan happy light. Ketika Anda gunakan pada malam hari, dia akan membantu mengoptimalkan tubuh kita dalam memproduksi hormon melatonin untuk memastikan Anda memiliki kuantitas dan kualitas tidur yang baik. Sehingga tidurnya jadi lebih mudah, lebih nyenyak, lebih lelap, bangun paginya juga segar. Di saat
saat bersamaan dapat banyak manfaat lain, yaitu tensi, gula darah, kolesterol, berat badan akan lebih mudah dikendalikan. Ditambah lagi nih ketika kita gunakan teknologi laser pada pagi atau siang hari, yang dihasilkan bukan hormon melatonin Pak, tetapi adalah hormon serotonin. Sebuah hormon yang berperan penting dalam mengatur mood kita. Kita menjadi pribadi yang lebih ceria, lebih semangat, lebih berenergik, dan tentunya lebih berproduktif. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami gangguan tidur ini penting sekali karena tidur itu memegang kunci yang penting dalam perbaikan jaringan tubuh kita. Ya, betul. Nah, penggunaan intranasal. Jadi ada ekstensinya Pak di dalam alat teknologi laser ini, ada ekstensi yang bisa kita gunakan pada rongga hidung. Nah, di rongga hidung itu banyak sekali pembuluh darah kecil yang langsung bersambung ke pembuluh darah besar di otak. Jadi ketika dia distimulasi untuk bisa menghasilkan nitrit oxide di pembuluh darah kecil, maka dia juga akan melebarkan pembuluh darah di otak. Nah, pada saat itu sirkulasi darah lancar, trombus-trombus bisa dihancurkan oleh laser tersebut, dan kemudian aliran darah menjadi lancar. Maka yang terjadi adalah mencegah serangan stroke berulang, meningkatkan fungsi kognitif, mencegah demensia, kemudian juga memperbaiki fungsi panca indera kita, mata, pendengaran, juga kemudian sirkulasi darah ke wajah kita juga menjadi lebih baik. Jadi gunakan ekstensi ini untuk kemudian mendapatkan kesehatan pembuluh darah di sekitar otak. Pak Rusman, di segmen ini saya memperhatikan Bapak tuh banyak mengangguk, kadang-kadang dahinya mengkerut, fokus sekali. Sepertinya sedang menyerap materi dari praktisi kesehatan ya. Apa sih yang Bapak rasakan? Ya, setelah saya mendengar dan saya serap, saya telaah, ternyata kemampuan saya untuk menelaah kesehatan itu sangat kurang sekali. Setelah saya mendengar dari pakar kesehatan ini, tingkat kekhawatiran saya sangat tinggi. Ternyata di dalam tubuh saya tuh banyak bersumber penyakit yang tidak saya ketahui secara awam. Saya kan orang awam, ya kan? Alhamdulillah saya pada saat ini saya udah dapat keterangan yang sangat berguna buat saya. Saya tahu kondisi saya sebenarnya begini. Mudah-mudahan dengan teknologi laser ini saya akan pergunakan, insya Allah lah Tuhan akan memberi jalan lewat jalur ini. Amin. Amin. Jaga semangatmu ya Pak ya. Nih, saya tambahin Pak, saya tebelin lagi nih. Pemirsa, Anda sendiri dengar bagaimana kekhawatiran dari Pak Rusman mulai bertambah sejak tahu kebenaran. Tapi jangan pikir negatifnya, saya justru mengambil positifnya. Beliau ini seperti terbangun. Benar. Oh iya, aku hadapi realita. Jangan takut dengan hasil sementaranya. Bapak masih bisa melakukan perubahan. Dan ini adalah kisah dari masyarakat Indonesia Pak, yang punya kasus mirip dengan Bapak, tapi dia udah pakai teknologi laser. Bagaimana keadaannya hari ini? Kita cek. Karena tuntutan pekerjaan, saya itu nggak terkontrol makannya. Jadi makan itu bisa 5 kali dalam sehari. Begitu juga karena saya orang Jawa, jadi suka minum manis. Dampak dari makan yang tidak terkontrol itu, akhirnya gula darah tinggi. Saya pernah mencapai sampai dengan 325. Terus asam urat saya sampai dengan 11, sehingga jari-jari ini menjadi susah, kaku. Maka saya putuskan untuk memakai teknologi laser. Gula darah yang semula 325, itu saat ini saya bisa mencapai, udah turun, itu sekitar 150 asam urat. Yang 11 itu menjadi 6,5 sampai dengan maksimal 7. Terima kasih teknologi laser. Halo pemirsa, sudah dapat banyak tentang teknologi laser. Ini nih yang lagi diomongin nih, viral banget sebenarnya. Yaitu dokter laser atau Accu-Laser, sebuah alat kesehatan revolusioner yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Termasuk cerita yang tadi kami tayangkan. Itulah masyarakat Indonesia yang terbantu meningkat kesehatan mereka setelah menggunakan Accu-Laser ataupun dokter laser. Teknologi laser ini punya 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Kenapa jumlahnya demikian? Kenapa posisinya harus di pergelangan tangan kiri dengan titik akupuntur? Karena sudah rancangannya begitu canggih. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika Anda menggunakan secara rutin dokter laser atau Accu-Laser, maka alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi.
Harapannya Anda dan saya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Indonesia, kami punya kabar baik bahwa produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Wow. Pastikan Anda mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Ikuti perjalanan Gogomol. Ini baik untuk Anda karena Anda bisa lakukan juga konsultasi kesehatan. Anda bisa mengikuti konsultasi gizi, webinar yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan. Dan ketika Anda berhubungan dengan tim call center Gogomol, teknisi berpengalaman juga siap untuk mendampingi Anda. Memberikan Anda layanan spare part 1 tahun, jaminan, kemudian juga servis dengan tanpa biaya. Tenang aja, pemirsa, yang penting Anda bisa sehat dan menikmati hidup Anda. Ayo, apapun profesi Anda, berapapun umurnya, cukup mengerti dan paham diskusi kami, gunakan dokter laser atau Aculaser untuk kebaikan Anda karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.